Baik, perkenalkan nama saya Prita Patricia Laksmi dengan NIM 2118126. Di video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang cara kerja fitur-fitur dari aplikasi website sistem gudang buah milik saya. Sekarang di sini saya akan mendemokan source code per line dari fitur CRUD dari data buah sistem informasi gudang buah. Nah, di sini ada data buah. Data buah ini terdapat atribut nama kategori, nama buah, harga per box, stok awal, stok masuk, stok keluar, stok akhir, dan opsinya di sini. Nah, di sini saya akan mencoba fitur CRUD dari data buah ini. Di sini saya akan coba. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan di data buah ini dilakukan drop down dengan data dari kategori buah. Data dari kategori buah ini yang dilakukan drop down di data buah adalah nama kategori. Nah, di sini di data kategori buah isi dari atributnya ada buah import dan buah lokal. Atribut dari data buah di sini hanya ada nama kategori. Nah, yang dipanggil nanti untuk ke drop down ke data buah adalah nama kategori ini. Nama kategori. Semisal saya lakukan tambah data buah. Untuk nama kategori, atribut nama kategori akan muncul drop down dari record dari data kategori buah tadi. Di sini ada buah import dan buah lokal. Jika saya cek di kategori buah tadi, record data atribut nama kategori ada buah import dan buah lokal. Tambah data buah, nama kategorinya saya akan coba buah import, nama buahnya buah cherry, harga per boxnya 120.000, stok awalnya 2, stok masuknya ada 8, stok keluarnya 5, dan stok akhirnya maka akan 5. Nah, di sini kenapa hanya atribut nama kategori saja yang ada drop down-nya? Karena dari atribut nama buah, harga per box, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir adalah atribut asli dari data buah ini. Sedangkan nama kategori ini adalah atribut dari drop down dari data kategori buah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana source code dari drop down nama kategori ini. Di sini saya akan ke folder views dan foldernya buah, drop downnya. Nah, di folder create ini, di sini dari class from group dengan nama labelnya nama kategori. Di sini ada select class from control dari ID kategori dan nama kategori ID. Nah, di sini untuk memanggil drop down tadi dilakukan select kelasnya namanya from control dengan ID-nya dari data kategori ID dan name-nya kategori ID. Di sini ada for each dolar kategori ASCII. Maksud dari dolar kategori ASCII ini adalah ini dari memanggil data kategori, asnya ini yang dimaksud adalah alias atau mempersingkat dari kategori ini jadi biar lebih singkat, aliasnya $K. Kemudian option value-nya untuk memanggil dari data kategori tadi $K, kemudian ID, dan yang dipanggil dari data kategori ini adalah nama kategori. Selanjutnya untuk atribut nama buah. Tadi kan atribut nama buah itu adalah atribut asli dari data buah. Nah, karena atribut asli jadi tidak dilakukan drop down. Jadi di sini div class from group, labelnya nama buah, kemudian input group, input ID-nya nama buah sesuai dengan nama atribut yang ada di database-nya, kemudian placeholder-nya nama buah dan namanya adalah nama buah, sama seperti atribut awal.
dari database-nya. Nah, untuk harga per box, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir sama dengan atribut nama buah. Karena 6 atribut ini adalah atribut asli dari data buah dan tidak perlu dilakukan dropdown karena sudah termasuk data asli. Untuk menyambungkan view dan model ini dibuatkan controller dengan nama buah controller. Di sini sebelumnya di model ada protected table dari data buah. Selanjutnya ada protected variable. Yang apa maksud dari protected variable ini adalah untuk memanggil data yang dapat diisi dari data buah ini. Di sini ada kategori ID, nama buah, harga per box, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir. Nah, di sini ada kategori ID. Kategori ID adalah relasi dari tabel kategori buah tadi. Makanya dipanggil kategori ID untuk memanggil data dari atribut kategori buah tadi. Selanjutnya ada nama buah, harga per box, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir adalah atribut asli dari data buah. Nah, tadi kan di sini saya mencoba tekan tambah data tadi ya. Nah, di file kontrol buah di sini dideklarasikan function index dari data buah tadi. Di sini dipanggil $kategori al. Maksud dari $kategori dan kategori al ini adalah dipanggil dari data kategori tadi, dan al-nya ini adalah untuk memanggil semua isi data dari data kategori buah tadi. Selanjutnya adalah $buah left join-nya adalah untuk menggabungkan atau drop down dari data kategori dan data buah. Nah, yang dipanggil tadi adalah ID kategori atau kategori ID. Di sini atribut-atribut yang dapat dimasukkan atau telah dimasukkan dalam data buah ini tadi ada ID kategori. ID kategorinya ini untuk memanggil nama kategori ini, nama buah, harga per box, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir. Nah, di sini juga digunakan as atau alias untuk mempersingkat dalam memanggil atribut buah, data buah tadi. Semisal di sini ada data buah, atributnya stok awal, terus di as SAW. Maksud SAW ini adalah singkatan dari stok awal, as, untuk memanggilnya agar lebih singkat. Kemudian dilakukan get untuk memanggil dan mengambil semua isi dari atribut-atribut yang telah dideklarasikan di sini. Selanjutnya, saya kan tadi sudah mengisikan isi record dari data buah, nama kategorinya tadi buah import, nama buahnya cherry, harga per box semua. Kemudian saya tekan tombol tambah. Nah, kita cari. Nah, di sini ada record dari data nama buah cherry telah masuk. Selanjutnya saya akan mencoba edit. Nah, untuk fitur edit ini di sini ada dari folder buah, dari folder view, edit. Nah, di sini juga recordnya dari data-data ini sudah real time dari data yang telah dimasukkan tadi. Nah, saya tadi kan menekan nama buah cherry, jadi data-data yang telah ada tadi masuk langsung ke edit. Jadi semisal saya coba edit nama buahnya menjadi plum, terus kemudian saya simpan. Data yang paling bawah tadi dengan nama buah cherry sekarang telah berubah menjadi plum. Kemudian saya akan menjelaskan source code per line dari
button edit, CRUD edit. Nah, di sini. Nah, di sini juga drop down dari data kategori. Nah, yang dengan atribut kategori buah bisa langsung masuk karena di sini ada label kategori, select kelasnya. Kelas yang dibuat adalah from control dengan ID yang dipanggil dari data buah, dan nama yang dipanggil adalah ID kategori. Di sini juga masih sama dengan aliasnya K, option value-nya memanggil dollar kategori dengan alias K tadi, dengan nama atribut yang dipanggil adalah nama kategori. Jadi data real time yang telah dimasukkan tadi dapat masuk ke dalam button edit ketika saya menekan button edit tadi. Nah, untuk atribut nama buah, harga per box, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir, bagaimana bisa masuk sama dengan data yang telah dimasukkan tadi? Di sini digunakan perintah atau fungsi. Semisal saya tadi ada nama buah, atributnya nama buah. Nah, di sini ada labelnya nama buah, kelasnya input group. Untuk value-nya yang dipanggil adalah real time dari data buah tadi dengan dollar buah, atributnya nama buah. Nah, agar isi record data tadi bisa masuk, fungsi dan perintahnya yang digunakan adalah value-nya ini dari dollar buah dan nama buah ini. Untuk harga per box, atribut harga per box juga sama. Yang dipanggil value-nya adalah data buah dengan nama atributnya harga per box. Untuk stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir juga sama. Yang dipanggil adalah dollar buah dan nama atributnya juga dipanggil stok awal, juga atributnya juga dipanggil stok awal. Kemudian simpan data yang nama buah plum tadi. Di sini sudah masuk. Kemudian saya akan coba sebelumnya di buah controller ini, untuk fungsi kenapa bisa button editnya fungsi, di sini ada terdapat fungsi edit. Fungsi editnya ini diambil dari yang dapat diedit itu adalah data buah dan data kategori. Data buah find untuk menemukan ID-nya, dan data kategori yang dipanggil semua isi record dari data kategori. Selanjutnya return view buah edit. Editnya itu dari folder edit tadi di sini. Terus di compact ngambil data buah dan data kategori. Nah, public function store ini adalah fungsi untuk menyimpan request dari atau validasi dari atribut-atribut yang ada di dalam data buah ini. Sini yang disimpan ada kategori ID, nama buah, harga per box, stok awal, stok masuk, dan stok akhir. Kemudian di sini ada buah create request all, itu digunakan untuk insert data ke database yang ada pada data buah ini tadi. Selanjutnya saya akan mencoba fitur CRUD hapus. Saya akan mencoba hapus nama buah plum. Misal saya tekan button hapus, berhasil. Tadi yang paling bawah ada data buah plum, sekarang telah terhapus. Untuk button hapusnya di sini ada, pada folder buah tadi saya menekan tabel buah .plate.php. Nah, di sini kenapa dapat terhapus? Karena di sini ada from action root buah destroy data buah alias B dengan memanggil ID, kemudian method delete. Di sini button editnya tadi juga masuk ke sini, dan ini button hapusnya di sini masih sama, rootnya data buah, kemudian kan delete data.
di buah kontrol ini, kontrol buah, untuk delete-nya ada ini, public function destroy. Di sini memanggil data buah untuk menemukan ID-nya, kemudian data buah akan dapat dihapus. Return redirect root-nya data buah, dan yang dipanggil tadi index agar bisa terhapus dari indeksnya. Maksud indeksnya itu ini, tampilan dari data buah ini. Ketika dihapus atau ditekan button hapus, maka data yang akan dihapus itu akan hilang. Selanjutnya saya akan mencoba fitur report. Ketika saya menekan fitur report, nah di sini akan muncul pemberitahuan dari data buah tadi telah terdownload dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada atribut-atributnya dan data-data real time yang telah ada. Durian, belimbing, strawberry, peach, markisa, dan sawo. Nah, di sini masih sama, durian, belimbing, strawberry, peach, markisa, dan sawo. Untuk source code dari button report tadi, di sini ada pada folder buah. Di sini ada file dengan nama pdf.php. Nah, di sini fungsi-fungsinya. Untuk nama atribut yang akan dipanggilnya di sini. Jadi yang di-download tadi kenapa bisa masuk nama buah, nama kategori, harga per box, dan lain-lain, itu dipanggil di sini. Di sini ada $buah asb, itu dipanggil, kemudian memanggil nama atributnya tadi. Di sini kenapa nama kategori, nama buah, harga, SAWS, SMSK, SAK itu dipanggil dari alias yang ada di function index tadi. Semisal ini stok akhir SAK. Stok akhir di sini SAK, di sini namanya tabel tadi, nama tabel fieldnya stok akhir di sini, dan yang dipanggil SAK. Kemudian ini ada request has download, downloadnya dalam bentuk PDF. Yang di download adalah data buah dalam bentuk PDF. Kemudian return PDF, $PDF download, downloadnya nanti nama filenya buah.pdf karena yang di download adalah data buah. Mohon maaf tadi saya belum memaparkan dari data kategori dropdown data buah tadi. Di sini ada tabel kategori, variable-nya ada ID dan nama kategori. Jadi di data kategori tadi hanya ada atribut dengan nama kategori saja. Nah, di sini ada buah import dan buah lokal. Jadi ketika ditambah data real time dari nama kategori, yang ada buah import dan buah lokal. Nah, di sini sekian dari demonstrasi CRUD dari data buah data kategori yang di drop down ke data buah dari sistem informasi gudang buah saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.